Assalamualaikum, selamat malam semua. Perkenalkan saya Imam Herusanto. Pada materi kali ini saya akan bahas tentang linked list. Ini adalah materi uh, untuk tugas struktur data dan algoritma. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke linked list, uh, ada beberapa pertanyaan nih. Pertama tentang gimana kita mau menyusun nama-nama siswa yang udah diberikan, dan kita susun berdasarkan huruf pertama namanya. Di sini ada Joni, Tony, Mira, Bim Bim, Didi, Putri, dan Ariel. Jadi kalau kita susun dari dari huruf pertamanya, kita mulai dari huruf A ya. Nah, kita bisa nyusunnya seperti ini. Nah, ini kita susun dari Ariel, Bim Bim, Didi, Joni, Mira, Putri, dan Tony. Kita punya berapa nama di sini? Punya 7 nama. Nah, ini bisa kita sebut dengan 7 node. Bagaimana kita cara mempertahankan daftar memori yang ada di nama-nama tersebut? Kita punya 2 cara. Yang pertama, kita bisa pakai namanya array. Di sini kita bisa susunnya array-nya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Karena tadi ada 7 kan berarti kita buatnya sampai 7 ya. Ini kita bisa tulis Ariel, Bim Bim, dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa menggunakan linked list. Nah, di sini cara mengisi linked list-nya kita ada data sama address ya. Jadi kita bisa tulis datanya, kemudian merujuk kemana ininya, linknya. Biar lebih jelasnya next ya. Oke, nah, ini perbedaan antara array sama linked list. Nah, kalau array, misalnya kita ingin menyimpan beberapa daftar nilai berikut ini. Nah, ada angka 11, 23, 36, dan 48. Otomatis kita tinggal masukkan ya ke dalam kotak-kotak ini. Ini kita sebut dengan array nodes pertama, nodes kedua, dan nodes sampai nodes keempat. Misalkan kita asumsikan nodes ini punya size atau ukurannya itu 5 bytes. Jadi karena kita punya 4 nodes, berarti kita punya total size memorinya itu adalah 20 bytes. Nah, misalkan mulai nodes-nya tuh merujuk ke 1000, lanjut ke 1005, lanjut ke 1010, karena masing-masing lompat 5 bytes ya. Dan ini array ini menyimpan datanya secara berurutan pada alokasi memorinya. Jadi semakin banyak data yang kita store atau kita masukkan, semakin banyak pula memori yang kita simpan. Lanjut. Ya, sedangkan linked list atau single linked list, misalnya kita mau menyimpan sama seperti tadi, kita menyimpan ada 4 nodes, kita bisa masukkan nodes-nya 11, 23, 36, 48. Nah, karena single linked list itu harus punya address atau alamat, jadi kita buat address-nya. Pertama kita buat address-nya untuk yang nodes pertama itu 5000, terus 23 itu 4750, 36 itu 3978, 48 itu 0. Jadi
0 ini untuk mengakhiri link list tersebut. Jadi terus bagaimana kita untuk mengakses nodes yang pertama? Kita hanya butuh membuat head atau pointer yang merujuk untuk akses ke nodes yang pertama, yaitu node 11. Jadi kita awali dengan nodes pertama yaitu 11, terus kita mau akses node kedua 23, 36, 48, dan seterusnya. Nah, untuk single link list ini alokasi memorinya tuh tidak perlu untuk terus-menerus. Alokasi memorinya bisa tergantung pada nodes, jadi lebih fleksibel. Misalkan di sini kita taruh alokasi memorinya 5.000 bytes. Nah, kenapa di sini bisa 3978? Di single link list itu memungkinkan. Jadi kita bisa memasukkan berapapun alokasi memori tergantung yang kita inginkan. Nah, ada berapa sih tipe link list itu? Tadi kita sempat udah kenalan ya sama single link list. Nah, single link list itu navigasinya hanya maju. Jadi dia hanya bersifat ke depan. Kita bisa lihat tadi contoh yang tadi ya. Nah, contoh yang tadi kan kita bisa lihat ini mengarah ke depan nih. Untuk mengakses 23 kita perlu address 5.000. Nah, 5.000 kita next ke 5.000 kita mengakses nodes 23. Kita mau mengakses 36 kita butuh address 4750. Berarti kita next 4750 dan seterusnya. Bagaimana untuk tadi tuh seperti tadi kalau kita mau mengakses yang nodes yang pertama ya kita butuh head atau pointer untuk nodes yang pertama. Double link list dan circular link list mungkin nanti akan kita bahas, tapi mungkin ke pertemuan selanjutnya. Lanjut. Nah, apa itu single link list? Single link list itu adalah daftar yang dibuat hingga node yang terdiri dari dua bagian, ada data sama link. Tadi kalau saya nyebutnya sih address ya, sama aja. Jadi data itu berisi tentang aktual data atau data yang sebenarnya, sedangkan link berisi address dari node yang mau dituju atau yang kita daftarkan nantinya. Lanjut. Bagaimana kita cara presentasiin link list? Tadi sudah kita singgung ya. Nah, ini mungkin saya bahas lagi. Sama seperti tadi, kita buat notes-nya dulu. Pertama ada 23, 54, 78, dan 90. Untuk mengakses notes yang kedua, kita butuh linknya yaitu 2000. Maka di sebelahnya kita buat 2000. Terus kita mau akses yang notes yang 78, kita butuh address 3000 atau link 3000. Maka di notes yang kedua kita buat 3000 dan seterusnya. Sama seperti tadi kita butuh head untuk akses yang pertama. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, setelah ini mungkin saya akan jelaskan bagaimana codingannya. Baik, sekarang kita share screen ya untuk yang codingannya. Ini saya stop share dulu. Saya screen untuk yang ini mungkin saya perbesar ya. Nah, ini tadi kan kita sempat bahas mengenai array ya.
bagaimana kita membedakan antara array dan linked list. Sekilas saja bagaimana cara merepresentasikan array. Jadi untuk cara merepresentasikannya, ini saya menggunakan code editornya tuh menggunakan Replit. Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai, tinggal login aja ke Replit, nanti pilih, kalau yang saya gunakan ini bahasa yang C ya. Jadi tinggal pilih yang C aja. Nah, cara kita mendefinisikan array, kita tinggal masukkan saja inter main, terus kita masukkan data yang tadi ya. Kita udah data yang nodes yang pertama, atau kita sebut data array yang pertama nih, itu ada 11, 1, tuh 23, 36, 48. Coba kita cek untuk hasil codingannya ya. Nah, di sini kita udah dapat. Jadi data yang kita sudah masukkan yaitu 11, 23, 36, dan 48. Ini untuk array-nya ya. Nah, lanjut untuk yang linked list, atau di sini kita single linked list. Nah, ini untuk bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah struktur node di linked list itu, kita bisa menggunakan struct node. Terus inter data ya, kita masukkan datanya, struct node, next. Nah, untuk membuat node untuk datanya, tinggal kita buat di sini, karena tadi ada 4 ya, struct node head, second, third, sama fourth. Jadi dari head, terus yang node yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan kita juga perlu untuk mengalokasikan memori untuk node-node tadi. Di sini untuk fungsi yang kita gunakan adalah fungsi malloc, atau untuk alokasi memori node-node tadi ya. Oke, ada struct node, malloc, size of struct node, ini head, second, third, fourth. Nah, kita tinggal masukkan nih, kita simpan data-data node-nya. Pertama, yang head, itu kita masukkan ke 11 ya. Dan kita kasih tanda panah next, second, itu 23, third, 36, data yang selanjutnya 48, 0. Nah, ini kita udah buat kan, next-nya itu second, third, fourth, sama tadi head ya buat pointernya. Terus kita cetak ya. Coba kita coba hasilnya. Nah, ini kita udah berhasil nih menyimpan data atau menyimpan node-node tadi ke dalam struktur data single linked list. Kita kan tadi masukin 11, 23, 36, dan 48. Kurang lebihnya seperti itu untuk materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan terima kasih.